Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di masa pandemi ini semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya, pada materi gambar latar. Baik, untuk materi gambar latar ini kompetensi dasarnya adalah memahami prinsip gambar latar dan membuat gambar latar. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian gambar latar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan gambar proyeksi dan gambar perspektif. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan tata letak atau layout. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gambar latar? Gambar latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Macam-macam gambar latar ya. Yang pertama ada latar waktu, yang kedua ada latar tempat, yang ketiga ada latar suasana, yang keempat ada latar alat. Jadi semua latar-latar tersebut menjelaskan kondisi atau keadaan dari situasi tersebut, situasi yang terjadi ya. Selanjutnya ada gambar proyeksi. Gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukis menurut garis-garis pandang pengamat pada suatu bidang datar ya. Jadi gambar proyeksi ada gambar proyeksi ortogonal, ada gambar proyeksi pandangan, ada juga gambar proyeksi piktorial. Jadi kita prinsipnya adalah memproyeksikan gambar menurut kaidah-kaidah yang berlaku. Materi selanjutnya ada gambar perspektif. Gambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia. Pandangan manusia biasanya melihat suatu objek benda. Apabila semakin jauh, maka akan semakin kecil, sehingga gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih realistis ya. Ada dua macam gambar perspektif, ada gambar perspektif sejajar dan juga ada gambar perspektif sudut. Terus ada macam-macam gambar perspektif, ada 3. Yang pertama ada gambar perspektif satu titik hilang. Gambar perspektif satu titik hilang atau biasa disebut dengan one point perspektif sering digunakan sebagai teknik penggambaran pada sebuah objek benda. Jadi nanti akan kelihatan cahaya datang dari mana, terus mana yang paling jauh, mana yang paling dekat, itu akan kelihatan dari gambar perspektif tersebut. Yang kedua adalah gambar perspektif dua titik hilang. Gambar perspektif dua titik hilang atau two point perspektif. Teknik ini biasa di dalam pengambilan yang digunakan dalam pengambilan suatu sudut pandang bangunan. Jadi kita berdiri di tengah-tengah bangunan, nah sudut pandangnya ada 2 titik, ada 2 titik kecil. Yang ketiga ada gambar perspektif 3 titik hilang. Gambar perspektif 3 titik hilang atau 3 point perspektif adalah sebuah perspektif 3 titik hilang dalam penggunaan pada 3 titik untuk membuat sebuah garis antara pembatas suatu objek. Jadi kalau setara dengan lensa adalah lensa wide. Kalau kita berdiri di depan sebuah gedung ya, dan kita agak menengok ke atas, nah seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada tata letak atau layout. Tata letak atau layout dalam animasi diperlukan untuk menunjukkan ukuran yang tepat, posisi, desain, dan lokasi dari segala sesuatu di setiap adegan.
ada dua jenis layout, yaitu layout karakter dan layout latar belakang. Nah, untuk pengaplikasian tata letak layout atau gambar latar dalam animasi menggunakan Adobe Flash, kita simak video berikut ini. That's good. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah gambar latar atau background berperan penting dalam menambah keindahan suatu karya animasi dua dimensi. Dengan gambar latar, animasi akan jauh lebih menarik dan hidup. Ya. Sekian dari saya, tetap semangat, ya, tetap belajar terus di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.